Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita sampai pada permenungan kedua bulan Kitab Suci tahun 2021. Pada pertemuan kedua ini, tema yang akan kita dalami adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Adapun latar belakang dari pertemuan ini adalah sebuah pemandangan yang memprihatinkan dari pandemi COVID-19 adalah kematian. Dan kematian adalah peristiwa kehilangan yang paling memilukan. Dalam peristiwa ini, dukungan keluarga, sahabat, rekan, dan teman menjadi kekuatan untuk tabah dalam momen kehilangan itu. Keluarga Kristiani yang bergulat dengan momen memilukan ini hendaknya bercermin pada diri Yesus dalam bersikap dan bereaksi terhadap momen kehilangan ini. Secara khusus dalam pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 45. Kisah ini adalah salah satu kisah mujizat dalam Injil Yohanes. Namun, kisah ini juga menceritakan tentang sebuah keluarga yang mengalami penderitaan dan kesedihan karena mengalami kehilangan, yaitu kematian anggota keluarga yang dikasihinya. Inilah keluarga Marta, Maria, Lazarus. Gagasan teologis yang termuat dalam Injil Yohanes, Yesus menyingkapkan Allah Bapa kepada manusia supaya mereka dapat mengenal Allah dan dibebaskan sekaligus diubah dengan pewahyuan tersebut. Salah satu cara Yesus untuk memperkenalkan Allah adalah dengan membuat mujizat. Mujizat adalah tanda untuk melegitimasi yang membuktikan bahwa Yesus memiliki kekuatan dan otoritas ilahi. Mujizat sekaligus menjadi tanda sebab ia menunjukkan secara simbolis tentang siapa Allah dan apa yang Allah sedang kerjakan. Gagasan teologi selanjutnya, Injil Yohanes menekankan pentingnya untuk menjalin relasi dengan Yesus Kristus yang hidup dan mendalam. Mereka yang percaya disatukan dengan Yesus Kristus dalam relasi spiritual yang menguatkan dan juga dalam kasih. Injil Yohanes mengartikan kasih bukan pertama-tama sebagai sebuah perasaan, tetapi sebuah tindakan. Bagaimana kita mencoba menafsirkan perikop tentang Lazarus yang dibangkitkan? Perikop Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 merupakan salah satu kisah mujizat yang terpenting dalam Injil Yohanes. Jika tanda pertama Yesus adalah pada pesta perkawinan di Kana, puncak atau klimaks dari tanda itu adalah sebuah pemakaman. Perikop ini juga mengangkat tema iman akan Allah. Kisah tentang transisi dari kematian Lazarus
menuju kehidupan berhubungan dengan transisi dari ketidakpercayaan menuju iman. Sejumlah peristiwa seputar pembangkitan Lazarus ini juga mengisyaratkan akan apa yang nanti terjadi dengan Yesus yang pergi ke Yudea untuk mati dan dibangkitkan dari kematian. Maria, saudari Marta yang pergi ke kubur untuk meratap di sana dan bertemu dengan Yesus, mengantisipasi Maria Magdalena yang meratap di makam dan bertemu dengan Yesus yang bangkit. Kisah tentang pembangkitan Lazarus mencakup dari ayat 1 sampai 54. Namun, mengingat relevansi perikop dengan tema besar BKSN ini, kita akan membatasi sampai ayat 45. Kita mau melihat bagaimana struktur kisah Yesus membangkitkan Lazarus. Ayat 1-6 merupakan introduksi, perkenalan. Ayat 7-16 berisi tentang keputusan. Yesus memutuskan untuk pergi ke Yudea dan Thomas memutuskan supaya para murid menemaninya. Ayat 17-27, perjumpaan Yesus dengan Marta. Yesus mengungkapkan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup, tetapi Marta salah memahaminya. Ayat 28-37, perjumpaan Yesus dengan Maria. Maria pergi untuk meratapi Lazarus di kuburnya bersama-sama dengan orang-orang Yahudi lainnya. Ayat 38-44, mujizat. Yesus memanggil dan membangkitkan Lazarus supaya orang-orang yang meragukan dan tidak percaya kepadanya menjadi percaya bahwa Yesus adalah Dia yang diutus oleh Allah. Penafsiran perikop dengan cara membaca secara mendalam. Kita lihat bagian pertama, panorama tentang keluarga Betania. Siapakah Lazarus, Marta, dan Maria? Apa pentingnya kota Betania? Apa persoalan yang menimpa keluarga itu? Bagaimana sikap dan reaksi Yesus terhadap persoalan yang menimpa keluarga itu? Mari kita coba melihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini pada ayat 1-6. Permenungan berikutnya tentang keputusan Yesus. Bagaimana pertentangan antara Yesus dengan para muridnya atas keputusan Yesus? Apa arti perkataan Yesus? Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Perjumpaan Yesus dengan Marta pada ayat 17-27. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Maka ada hal penting untuk kita renungkan secara bersama, bahwa percaya kepadanya merupakan jalan satu-satunya menuju kebangkitan dan kehidupan. Poin selanjutnya adalah perjumpaan Yesus dengan Maria. Bagaimana relasi Yesus dengan Maria? Bagaimana reaksi Yesus
ketika mendatangi kubur Lazarus. Mujizat kebangkitan. Yesus memanggil dan membangkitkan Lazarus supaya orang-orang yang meragukan dan tidak percaya kepadanya menjadi percaya bahwa Yesus adalah Dia yang diutus oleh Allah. Perlu direnungkan doa Yesus kepada Bapanya sebelum peristiwa pembangkitan. Maka dari kisah tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus, ada pesan dan penerapan bagi permenungan kita dalam pertemuan yang kedua ini. Sosok Yesus yang penuh kuasa untuk mengatasi kematian, sekaligus yang peduli dan berbelas kasih terhadap para sahabat dan keluarga yang mengasihi dan dikasihinya. Keakraban dan kedekatan Yesus dengan keluarga Betania membuat dirinya peduli dengan segala persoalan yang menimpa keluarga tersebut. Kehadiran Yesus di tengah keluarga yang kehilangan pertama-tama bertujuan untuk memberikan penghiburan daripada mengadakan mujizat. Yesus datang dan hadir di tengah keluarga untuk membangkitkan dan menghidupkan. Kita tiba pada penghujung pertemuan kedua ini. Ada pertanyaan reflektif berkaitan dengan sabda Tuhan yang kita renungkan tadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan manusia terhadap Allah selama pandemi? Kita bisa bercermin pada reaksi Marta, Maria, dan orang banyak terhadap kehadiran Yesus pada saat itu. Yang kedua, apa makna air mata Yesus? Para saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan kita dalam permenungan kedua dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Selamat mendalami tema ini sepanjang bulan Kitab Suci ini. Selalu kita berpegang teguh bahwa Yesus sahabat perjalanan kita dalam situasi apapun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berkah dalam.